Baik, kembali lagi bersama dengan saya dalam kelas voice over basic ya untuk sahabat-sahabat Zero Influencer. Kita akan lanjutkan dengan topik selanjutnya. Ada satu essential skill yang luput untuk saya kenalkan kepada sahabat sekalian, tapi ini penting banget. Ini adalah berkaitan dengan emosi, ya. Emosi ini yang akan membuat skrip yang kita baca menjadi ada nyawanya. Gimana caranya skrip ada nyawanya ya? Ya, skrip yang menyentuh, skrip yang menggerakkan diri kita, skrip yang membuat kita memahami situasi, memahami suasana, memahami apa yang dirasakan oleh karakter yang kita bawakan. Ya, ini memang butuh jalan panjang latihan, namun jalan panjang latihan tentu saja bisa kita mulai dari saat ini. Kita akan coba perlihatkan terlebih dahulu ya. Saya akan share screen sebentar. Nah, ini dia. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita membaca sebuah skrip, tentu saja kita jangan sampai hanya membacakannya saja. Tapi bagaimana kita berkisah, kita menyampaikan sebuah cerita, namun kita juga menghadirkan emosi di sana, sehingga orang yang menyimak konten kita itu bisa merasakan apa yang ingin kita sampaikan. Perasaan apa sebetulnya yang sedang dirasakan, sehingga mereka hanyut dengan apa yang kita sampaikan, betul-betul pengalamannya itu terasa, begitu ya. Ya, sekali lagi emosi merupakan ruh atau nyawa sebuah kata dan minimal outputnya adalah orang lain itu bisa merasakan suasana, kisah, atau apa yang sedang dirasakan karakter yang kita suarakan ya. Nah, bagaimana cara melatihnya? Kurang lebih ada beberapa poin. Yang pertama adalah kita perlu untuk mengenali emosi kita sendiri. Misalnya ketika sahabat-sahabat sedang marah, perasaannya sebetulnya seperti apa sih marah itu? Coba ingat-ingat kembali. Dulu pernah nggak marah besar karena sesuatu hal? Dan bagaimana perasaannya? Mungkin di dada kita berkecamuk panas begitu ya, dan kita pengennya itu, misalnya kayak gitu. Apa-apaan sih? Misalnya kayak gitu ya. Coba kita bedakan dengan apa-apaan sih? Apa-apaan sih? Ada sebuah energi yang berbeda dengan dibandingkan dengan yang pertama dan juga yang kedua. Begitu ya. Atau kecewa misalnya. Misalnya kita tidak masuk perguruan tinggi yang kita impikan dulu. Ya, gak masuk. Nah, coba kecewa yang lebih dalam lagi. Ya, gak masuk. Ya, beda rasanya ya. Yang pertama kecewanya, nanti bisa coba lagi. Kalau yang kedua itu mungkin kita udah memimpikan sekali pengen masuk ke sana, tapi sudah usaha ke sana kemari, masih belum bisa masuk. Begitu ya. Kita juga bisa coba di area emosi yang lain, misalnya emosi sedih, emosi bahagia, dan lain-lain. Bahagia juga beda-beda, sedih juga beda-beda ya. Misalnya bahagia. Ada orang yang lahiran bahagia, ada juga orang yang dapat uang kaget bahagia, tapi pasti bahagianya berbeda dong. Misalnya orang yang melahirkan, iya alhamdulillah sudah lama saya mendambakan buah hati. Alhamdulillah ya Allah, Allah mau menakdirkan saat ini saya memiliki anak. Begitu. Kalau misalnya dapat uang kaget, hah? Yang benar. Alhamdulillah. Misalnya seperti itu. Jadi beda kan ya antara bahagia tadi yang melahirkan dengan uang kaget. Coba eksplorasi rasa, eksplorasi emosi, sehingga kita bisa menempatkan emosi yang ingin kita hadirkan dengan tepat. Yang kedua, kita bisa mengasah kepekaan kita terhadap perasaan orang lain. Kalau misalnya sahabat-sahabat pernah melihat sahabat yang sedang bersedih, coba kita mengobservasi dan mencoba berempati, kira-kira sedalam apa sih kesedihan yang sedang dirasakan oleh sahabat kita yang ditinggal anaknya meninggal, misalnya. Oh, begitu ya perasaannya ya. Kerasa sedihnya. Oke, nanti sahabat sekalian bisa mengekspresikan juga rasa sedih itu melalui kata-kata yang kita sampaikan. Lalu kita nanti bisa mencoba membaca skrip dengan beragam emosi. Kita juga tadi bisa menggunakan berbagai tambahan-tambahan untuk menegaskan emosi apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya hela nafas, misalnya seperti itu. Atau giggling.
Kayak gitu misalnya. Ya sesuai kebutuhan lah, untuk bisa menggambarkan emosi yang ingin kita sampaikan, ya. Kita ingin coba latihkan melalui 3 skrip ini, ya. Nanti sahabat sekalian juga bisa mencoba di rumah. Yang pertama kita coba ya, ini konteksnya kesel, konteksnya kita lagi nungguin dijemput, tapi dia datang telat lagi, telat lagi, telat lagi, kan kesel ya. Coba kita hadirkan. Dia datang terlambat lagi. Gak kehitung sudah kali keberapa dia selalu telat jemput aku. Misalnya seperti itu. It's, nah, mau dicoba? Silahkan dicoba ya. Saya akan mencoba yang berbunga-bunga dulu. Berbunga-bunga tuh yang misalnya kita em, lagi dibawain sesuatu yang kita seneng sama pasangan misalnya ya. Eh, apa tuh yang dia bawa? Ya Allah, coklat kesukaanku. Ya emang tahu banget yang aku suka. Misalnya seperti itu ya. Gestur juga bisa dimainkan ya untuk membuat kita lebih mendalami karakter yang kita bawakan. Ada juga yang cemas misalnya. Aduh, gimana ini? Sebentar lagi aku terlambat. Ini angkotnya kok gak datang-datang ya? Misalnya seperti itu. Silahkan nanti pasti di buku-buku siroh ya, pasti banyak sekali kecamuk-kecamuk emosi yang beragam ya, dari mulai kecamuk kebahagiaan, kecamuk kesedihan, kecamuk kemarahan, kekecewaan, kebingungan misalnya. Nanti sahabat-sahabat bisa explore dari bahan-bahan yang sahabat-sahabat miliki. Itu dia tentang emosi. Nanti mudah-mudahan ada sesi lebih interaktif ketika nanti Zoom ya. Kita bisa banyak ngobrol tentang ini secara langsung. Insya Allah ya.